Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Amin. Dan senang sekali karena program Eko Bhinneka Corner bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya, tentunya bersama dengan saya Vini Auliani. Perlu kami informasikan juga bahwa program Eko Bhinneka ini adalah program yang diinisiasi oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendukung kebebasan beragama dan juga berkeyakinan dengan pendekatan lingkungan hidup. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai menyelamatkan manusia dan lingkungan dengan zakat, infak, dan sodakoh bersama dengan Bapak Ahmad Imam Mujadid Rais MIR atau biasa disapa dengan Bapak Rais yang merupakan Ketua Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Rais. Waalaikumsalam Mbak Vini. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Vini kabarnya? Baik juga Pak, Alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Rais sudah menyempatkan waktunya hadir nih di Eko Bhinneka Corner nih. Terima kasih juga sudah mengundang, merupakan satu kehormatan. Baik, sama-sama Pak. Baik Pak Rais, ini kita akan berbicara nih mengenai menyelamatkan manusia dan lingkungan ini dengan zakat, infak, dan sedekah. Ini tentunya zakat, infak, dan sedekah ini juga memberikan banyak sekali manfaat ya untuk umat. Yang banyak orang awam ketahui, masyarakat umum, biasanya zakat, infak, dan sedekah ini mengalirnya atau potensi kebermanfaatnya ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Padahal sepertinya ini banyak sekali ya yang bisa diselamatkan gitu dan juga diberdayakan dari dana zakat, infak, dan sedekah ini. Nah, melihat hal tersebut sebenarnya potensi dari zakat, infak, dan sedekah ini seperti apa sih, seberapa besar untuk bisa memberikan problem solving begitu ataupun juga memberikan solusi terhadap masyarakat, Pak Rais. Terima kasih Mbak Vini. Iya, jadi memang menurut data dari Outlook data Outlook Basnas tahun 2022, jadi potensi zakat kita di tanah air itu cukup besar, itu sekitar 327 triliun. Artinya masih banyak sekali ceruk atau potensi dari zakat kita yang bisa dikumpulkan. Memang itu dari berbagai bidang ya, pertanian, perkebunan, juga bidang-bidang kehidupan yang lain. Nah, kalau pemahaman awam atau masyarakat yang seperti Mbak Vini sampaikan tadi bahwa hanya mengentaskan kemiskinan, saya kira kita tahu di ajaran Islam ada zakat itu untuk 8 asnaf kan, atau 8 kelompok. Yang itu dalamnya ada fakir, miskin, ya betul tadi disebutkan. Tapi di situ juga ada untuk fisabilillah atau firriqab dan 8 asnaf yang lainnya seperti itu. Artinya dari panduan atau pedoman syariah lazismu ada perluasan makna yang misalkan kita bisa gunakan untuk program yang lain, misalkan untuk pelatihan buruh migran atau untuk program lingkungan hidup gitu. Nah, kita bisa menggunakan asnaf fisabilillah seperti itu yang sebagaimana teman-teman lazis saat ini gunakan seperti itu. Baik, ya. Jadi terutama untuk zakat itu kan tadi ada 8 asnaf itu ya, dan ada salah satunya selain untuk fakir miskin, juga untuk misalnya orang yang berhutang ghorimin, itu juga ada untuk fisabilillah dan lingkungan juga itu tadi ya. Nah, fisabilillah ini juga bisa dalam konteks mungkin menyelamatkan manusia itu tadi ya, karena kan fisabilillah orang yang sedang melakukan berjuang di jalan Allah itu ya. Ya, sebetulnya nah, ini bagaimana nih untuk penyalurannya gitu ataupun juga programnya ya. Jadi prinsipnya di lazis itu kita taat asas ya, dalam arti kita menggunakan panduan syariah dalam mentasarufkan atau mendistribusikan zis tadi, tapi kemudian juga kita sesuai dengan regulasi dari perundang-undangan zakat. Nah, untuk beberapa kelompok tadi kita mengkategorikan 6 pilar. Ya, jadi kalau misalkan tadi ada 8 asnaf, kita harus sesuai syariahnya. Ini untuk penggunaan misalkan katakan program lingkungan hidup ya, atau program fakir miskin, kita pakai asnaf yang mana atau kita kategorikan asnaf mana, kemudian kita lihat di fokus kita 6 pilar tadi. Jadi di lazismu ada 6 pilar, kemudian juga ada kategori SDGs ya. Jadi kita dalam pencapaian programnya menyesuaikan dengan itu. Jadi misalkan 6 pilar itu salah satunya lingkungan hidup, selain ada kemanusiaan, sosial dakwah, pendidikan, kesehatan ya, kemudian juga ekonomi, dan satunya lingkungan hidup. Dan kita juga
fokus pada upaya untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs, Sustainable Development Goals ya, yang di dalamnya ada sanitasi dan air bersih, kemudian juga salah satu climate change seperti itu. Dan sebetulnya ini programnya semuanya merujuk pada upaya kita ya untuk mencapai apa yang disebut dengan maqasidus syariah, jadi penyelamatan manusia yang menurut riset-riset terkini kan ada di pinggir pantai utara udah mulai terjadi kenaikan permukaan laut ya, beberapa kampung atau desa mulai tenggelam, itu kan bagian dari upaya penyelamatan itu, termasuk beberapa kampung nelayan ya yang mulai kehilangan mata pencarian karena kehilangan tempat-tempat untuk mancing atau menangkap ikan ya, seperti itu yang menjadi sumber mata pencaharian seperti itu. Semuanya ya dalam upaya untuk mencapai keselamatan manusia, untuk mensejahterakan gitu ya, seperti itu. Baik ya. Jadi ini juga programnya berkaitan juga dengan untuk mendukung SDGs itu tadi ya, Sustainable Development Goals, yang dimana juga ada tadi pilar-pilar lingkungan hidup dan juga untuk penyelamatan manusia itu sendiri. Untuk penyelamatan manusia sendiri biasanya programnya ini seperti apa nih? Program yang diturunkan ke dalam mungkin program-program kerja yang langsung dirasakan manfaatnya nih untuk masyarakat, Pak Rais ya. Ya, salah satunya yang kemarin dilakukan oleh teman-teman penyediaan sarana air bersih ya. Itu oleh teman-teman di Lazismu berkolaborasi dengan satu lembaga, itu kalau tidak salah di Nusa Penida di Bali. Jadi kita membantu penyediaan sarana air bersih. Ini juga terkait lingkungan ya? Saya kira itu lingkungan kan, karena juga masalah air ini masalah primer, bahkan Muhammadiyah membuat fikih air kan, fikih air gitu. Sampai ada fikih seperti air. Itu kemudian juga selain itu ada kampung hijau yang di sana ada teman-teman membuat semacam budidaya atau magot itu, jadi sampah-sampah organik. Kita tahu sekarang masalah sampah jadi masalah kan, masalah di beberapa kota tempat pembuangan akhirnya ditutup gitu kan, sehingga sampah menumpuk. Nah ini penting untuk ada kesadaran pengelolaan sampah yang benar gitu. Makanya budaya magot, pemilahan sampah ya, bahkan juga ada gerakan sedekah sampah. Ada sedekah sampah. Ya, saya kira Majelis Lingkungan Hidup sudah membuat buku itu kalau tidak salah. Sedekah sampah seperti apa tuh? Menarik gitu Pak. Iya, sedekah sampah ya sepengetahuan saya itu dimulai dari mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Kita tahu bahwa gerakan lingkungan ini bukan gerakan yang bombastis ya, bahwa bahkan itu sederhana sebetulnya, mulai dari diri sendiri, mulai dari dari rumah tangga. Nah, di rumah tangga itu harus ada pemilahan. Nah, ketika dipilah beberapa sampah yang bisa didaur ulang, di recycle, itu dipilah untuk kemudian dibawa misalkan ke satu titik untuk ditimbang ya. Nah, kalau beberapa program yang saya tahu ada bank sampah namanya, kalau Muhammadiyah kayaknya sedekah sampah ya. Jadi itu yang kemudian dijadikan program untuk membantu keuangan pembantu orang yang nggak mampu dari nominal sedekah yang diperoleh. Kebetulan saya sempat jadi konsultan untuk pertukaran bank sampah ini. Waktu itu kita terapkan di Tarakan. Waktu itu pertukaran ke Marikina di Filipina. Melihat praktek baik yang dilakukan anak-anak sekolah, membawa sampah ke sekolahnya. Jadi yang nggak mampu mereka mendapat keuntungan dari situ. Bisa jadi menjual sampahnya. Tersebut? Jadi nanti dia tabung berapa, katakan hari ini berapa kilo gitu ya. Kalau kita nanti ditukar dengan peso. Nah waktu itu saya melakukan pertukaran di Tarakan, dan saya kira itu salah contoh baik ya, bagaimana sumber keuangan yang bisa mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Dan saya kira itu juga sudah praktek yang banyak nih sekarang nih, praktek baiknya udah tersebar di banyak komunitas. Dan saya kira buat Muhammadiyah sudah ada, tapi kalau amatan saya yang mungkin dalam jangka pendek ya, itu belum terlalu masif. Saya kira dengan adanya program-program sampah di banyak kota, kita lihat gerakan-gerakan tingkat komunitas ini jadi sangat penting gitu. Seperti itu, terutama dimulai dari katakan anak didik atau anak-anak sekolah ya. Jadi ketika dia sudah dewasa, dia ada kesadaran untuk
memilah sampah atau membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Iya, saya ini menarik sekali untuk bisa lebih disosialisasikan ya para ISI, apalagi Muhammadiyah juga punya banyak sekali sekolah-sekolah dan itu bisa mulai dikampanyekan ya untuk dijalankan dari tingkatan anak didik yang paling kecil, mungkin dari SD, tingkat SD, SMP dan SMA. Yeah. Mungkin kalau boleh saya tambahkan Mbak Vini, selain beberapa program tadi, ada program penanaman mangrove ya, termasuk penanaman bibit pohon gitu. Seperti ini itu. juga yang dari Lazismu, sudah dilakukan oleh Lazismu. Betul. Baik, itu di mana tuh Pak? Kalau yang Kampung Hijau itu di daerah Cikarang ya kalau tidak salah Cikarang, di daerah Bekasi ya, Bekasi dekat Karawang ya. Bagus itu, jadi biar ada nuansa sejuk juga yang dihadirkan. Seperti itu, gitu. Nah, memang tantangannya kita memang harus lebih mensosialisasikan ya, Mbak Vini, terkait dengan kesadaran lingkungan ini, karena ini jadi isu global, gitu. Isu yang terlebih kita juga baru hari-hari belakangan kan kita juga ada isu polusi nih di Jakarta kan. Iya, udaranya udaranya kurang sehat, kurang sehat ya. Jadi ada kesadaran atau problem bersama bahwa ayo kita harus sama-sama gerak gitu. Nah, Lazismu barangkali bisa mendorong ya kolaborasi tentu saja dengan banyak pihak termasuk di Majelis Lembaga di Muhammadiyah supaya gerakan ini bisa masif, baik itu membangun awareness, kesadaran atau juga action gitu. Actionnya mungkin udah beberapa mulai ya, adanya Eko Bhinneka itu juga saya kira salah satu bentuk kepedulian Muhammadiyah seperti itu. Terhadap lingkungan terhadap lingkungan hidup. Baik Pak Rais. Baik Pak Rais, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita juga apa saja upaya yang akan dilakukan Lazismu untuk menyelamatkan manusia, pemberdayaan manusia dan juga lingkungan. Apalagi di Jakarta tadi kita tahu polusinya ini sudah makin parah ya, udara, kebersihan udaranya, dan kita akan lanjutin kembali, namun kita jeda sejenak ya Pak Rais ya, dan pemirsa jangan kemana-mana, Eko Bhinneka Corner akan kembali, tapi kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Eko Bhinneka Corner, kita masih membahas mengenai bagaimana ini menyelamatkan manusia dan juga lingkungan dengan zakat, infak, dan sedekah bersama dengan Bapak Rais. Nih, kita lanjutkan kembali nih ya Pak Rais nih ya. Ini tentunya Lazismu juga mempunyai begitu besar ya peranan untuk bisa memberdayakan manusia dan juga melakukan program-program terkait untuk penyelamatan lingkungan. Nah, kalau dari segi lingkungan tadi juga mendukung SDGs ya atau rencana pembangunan berkelanjutan, di mana tadi ada air bersih dan juga ada sanitasi. Tadi air bersih juga Lazismu sudah melakukan ya beberapa program. Nah, kalau untuk sanitasi ini seperti apa, Pak? Iya, untuk sanitasi kita memang masih berupaya untuk menuju ke sana, Mbak ya. Karena memang untuk beberapa program yang sifatnya pemberdayaan langsung ke masyarakat, kita ingin selalu menerapkan bahwa itu berangkat dari kebutuhan masyarakat tersebut seperti itu. Dan terlebih amanat Muktamar lalu oleh PP kita diminta untuk berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk salah satu tadi sudah saya sebut dengan majelis dan lembaga dan juga organisasi otonom di PP Muhammadiyah atau mungkin juga dengan wilayah ya. Nah, maka ketika terkait dengan sanitasi, kita perlu tahu nih pemetaannya di mana gitu. Walaupun memang di beberapa daerah atau masyarakat kita masih ada tradisi kadang sanitasi yang apa ya, karena toilet kita kan toilet basah ya, di musola-musola kadang kita lihat masih ada yang perlu kita tingkatkan kebersihannya. Tentu ini menjadi problem dan kita ingin bisa berkontribusi ke sana. Nah, caranya bagaimana? Mungkin kita perlu juga saran masukan dari majelis lembaga atau banyak pihak, kira-kira apa yang bisa kita berkontribusi di sana. Termasuk kan sebetulnya tata kelola air ya, mungkin misalnya ada daerah yang belum dapat air bersih, sehingga juga kebersihannya kurang gitu, seperti itu. Berarti jadi ini juga program yang bisa terus dikembangkan ya untuk dijalankan oleh Lazismu. Ketika nanti misalnya ada request ataupun juga permintaan dari masyarakat untuk ini perlu diperbaiki sanitasinya, terutama di masjid-masjid Muhammadiyah, Aisyah gitu. Ini bagaimana prosesnya? Nah, kalau prosesnya pertama tentu kita ada SOP Mbak ya, ada standar operasi prosedur atau ada pedoman ya. Jadi setiap ada usulan atau gagasan program, biasanya kita lihat dulu gitu. Mereka bisa datang ke Lazismu atau nanti kita tindak lanjuti dengan asesmen ya. Apakah memang ini
menjadi prioritas atau enggak di daerah tersebut ya. Nah, tapi kalau misalnya ketika kita pandang ini penting gitu ya, nanti kita bisa approve seperti itu. Ya. Tentu saja dengan mentaati panduan atau pedoman yang kita tetapkan. Karena lazisme ini kan pakai dana umat, Mbak Vini. Kita harus diminta pertanggungjawabannya, harus benar-benar gitu kan. Karena nanti kita harus laporkan, kita diaudit juga kan seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, apalagi ini juga terkait lembaga umat ya, umat di mana mengelola dana umat dan juga menyalurkannya untuk umat. Nah, peran lazisme nih sebagai lembaga dari Muhammadiyah yang mengelola zakat, infak dan sedekah ini sebagai lembaga yang transparan gitu. Ini bagaimana sih, seperti apa juga untuk transparansinya yang ada di dalam lazisme? Ya, pertama ini saya cerita sedikit. Jadi ada banyak kasus ya warga masyarakat yang berzis ke lazisme itu sebetulnya bukan dia dari background Muhammadiyah. Iya. Kenapa? Yang bekerja di lazisme ini? Yang membayarkan zakatnya ya, yang membayar zakatnya ke lazisme ini. Ketika kenapa ditanya ke lazisme seperti itu? Iya. Karena ada laporannya jelas seperti itu, ada buktinya jelas seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya seperti tradisi Muhammadiyah ya, atau tradisi kalau di masjid-masjid kita di komunitas kan setiap sebelum Jumatan dilaporkan kan, ini pendapatan bulan bukan pendapatan, canceling Jumat bulan lalu, minggu lalu sekian. Bentuk transparansi itulah yang ingin kita selalu sampaikan. Berapa masuk, berapa keluar, berapa penerima manfaat yang menerima, kan seperti itu. Asnafnya berapa yang terima, berapa persen masing-masing, seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak. Jadi ya kita mengupayakan sesuai aturan regulasi pemerintah dengan sistem akuntansi syariah ya. Termasuk kita secara rutin diaudit oleh kantor akuntan publik. Baik. Gitu. Ya, nah ini masyarakat bisa memantau transparansinya ini dari mana? Apakah ada dari website lazisme atau memang dari laporan tahunan yang diadakan, bagaimana? Kita biasanya di website ada misalkan ketika kita mengelola penghimpunan dana Palestina misalkan ya, kita laporkan berapa yang sudah masuk seperti itu, termasuk yang kita keluar. Nah, yang lebih detail, yang mungkin secara istilahnya akuntansi ya, itu biasanya ada di laporan tahunan ya, yang kita laporkan. Itu biasanya disampaikan kepada siapa? Tentu kita laporkan ke publik ya, ke PP Muhammadiyah tentu, karena kita sebagai unit pembantu pimpinan, kemudian juga ketemu ke publik seperti itu. Memang ketika ke publik, saya kira tidak sampai angka detail ya, Mbak ya, mungkin hitungan yang umum saja, bahwa kita menghimpun tahun lalu katakan 70 miliar, penghimpunannya pendistribusiannya kemana, jumlah penerima manfaatnya berapa orang, seperti itu, persentase per pilarnya berapa persen, seperti itu, sampai seperti itu. Seperti itu ya. Nah, baik, kalau untuk pengelolaan yang transparan ini terkait zakat, itu kan memang ada 8 golongan ya. Nah, kalau untuk infak dan sedekah, ini pengelolaannya seperti apa nih? Ditujukannya jadi kepada siapa saja dan bagaimana? Iya, untuk infak dan sedekah berdasarkan pedoman dari Dewan dulu kita namanya Badan Syariah ya. Badan Syariah. Sekarang kemudian diganti jadi Dewan Pengawas Syariah. Tapi waktu itu panduannya itu bisa digunakan untuk berbagai bidang atau kelompok yang mungkin katakan dari zakat. Zakat kan ditetapkannya pasti ya, Mbak ya, 1/8 gitu kan. Nah, kerap kali kan kita ada perluasan makna dari setiap kelompok tadi, mungkin tidak tercover misalkan ya oleh katakan asnaf sabilillah nih, kurang. Mungkin kita bisa ambilkan dari sedekah seperti itu. Jadi ya sifatnya tentu kita tetap menggunakan arahan dari Dewan Syariah kita, Dewan Pengawas Syariah, bagaimana baiknya, tapi setelah itu kita distribusikan seperti itu. Ya misalkan kalau katakan dari fisabilillah nih, katakan ada anak-anak muda yang dia perlu tambahan untuk melanjutkan studinya ya, selain dari zakat tadi, terus tapi ternyata sangat krusial, kita bisa ambilkan dari sana, seperti itu. Termasuk juga dari lingkungan hidup gitu, karena kalau misalkan untuk lingkungan hidup misalkan kurang ya, sementara banyak program yang perlu, bisa kita ambilkan dari sedekah, karena justru sebetulnya yang potensial untuk menghimpun ya, karena ini terkait dengan fundraising lagi-lagi nih. Ini kan masyarakat kan ketika isunya lingkungan atau isunya bersinggungan dengan kemanusiaan,
orang langsung tersentuh kan Mbak ya. Betul. Nah ketika lingkungan terus kita isunya spesifik, banyak yang kurang air misalkan atau sanitasinya kurang, mungkin dia akan mau zis ke kita. Ya mungkin kita bentuk ya, mungkin kita desain untuk sedekah gitu. Sedekah sampah tadi kan namanya sedekah sampah kan, bisa sedekah yang lain seperti itu. Baik ya. Nah lalu untuk ini kan pengelolaan juga dana zakat infak dan sedekah untuk tadi menyelamatkan manusia dan lingkungan. Jika nanti ada pihak-pihak dari ke-8 itu ataupun juga di luar dari 8 itu yang bisa diambil dari dana pengumpulan dana sedekah dan infak, itu prosesnya bagaimana nih jika ada dari golongan yang ke-8 itu lalu ingin nih mendapatkan bantuan dari Lazismu ini, apakah bisa dengan menuliskan pengajuan ataupun proposal ataupun mungkin audiensi, bagaimana? Kalau proses yang berjalan selama ini biasanya mereka mengajukan ya. Tentu kita juga selain mengajukan proposal ke Lazismu juga bergerak proaktif, mungkin dari kunjungan lapangan ya, atau kemudian mendengar info atau berita yang perlu kita tindak lanjuti, sehingga kita bisa asesmen ke sana gitu ya, ternyata ini perlu atau butuh untuk dibantu. Tapi yang juga berjalan selama ini adalah kita berkolaborasi dengan PP Muhammadiyah. Sekerap kali ketika kunjungan ke wilayah atau daerah banyak informasi kan sekolah yang rusak atau kemudian anak-anak yang berpintar tapi kurang keterbatasan biaya gitu, kemudian atau apalagi kesehatan, isu kesehatan ya, termasuk yang juga cukup banyak kan sebetulnya problem kemanusiaan. Dalam hal ini banyak kita tahu banyak bencana kemanusiaan ya, yang itu juga sebetulnya terkait dengan lingkungan hidup ya Mbak ya. Nah nanti kita bisa proses di situ. Yang lain ya tadi saya singgung Amarat Muktamar itu kan kita diminta kolaborasi. Jadi Lazis ke depan mungkin akan berfungsi sebagai fundraising. Nanti pendistribusiannya kita akan duduk bersama nih dengan majelis-majelis terkait atau lembaga terkait. Katakan dengan lingkungan hidup atau mungkin dengan Ekobineka atau dengan komunitas yang lain ya. Jadi kita bisa sama-sama duduk, kita buat program seperti itu. Seperti itu ya. Baik, nah itu tadi dari sisi seperti untuk lingkungan dan juga tanggap bencana ya. Berarti Lazismu juga terkait untuk tanggap bencana ketika ada terjadi bencana di suatu daerah, ini bisa langsung bergerak atau seperti apa prosedurnya? Kalau di kita kan di Muhammadiyah ada MDMC kan, kita tahu ada teman-teman di Muhammadiyah Disaster Management Center atau sekarang namanya Lembaga Resiliensi Bencana ya, kalau tidak salah PP Muhammadiyah. Nah itu biasanya teman-teman LRB inilah atau MDMC inilah yang kali pertama mengassessment ketika misalnya terjadi bencana di satu daerah, itu misalnya gempa bumi, diakses apa yang rusak rumahnya berapa, masjidnya berapa, korban manusianya berapa, kerugiannya berapa, dan apa yang bisa kita siapkan untuk bantu. Nah itu teman-teman LRB sudah terlatih di situ. Nanti biasanya mereka akan menginfokan ke kita, ke Lazismu, kira-kira dana yang dibutuhkan untuk proses, kan biasanya mereka ada beberapa tahapan kan Mbak ya. Mulai dari tahapan asesmen tadi, jadi untuk khawatir terjadi bencana lanjutan kalau gempa bumi kan, sampai tahap recovery itu berapa gitu. Nah biasanya kita ya ketika terjadi bencana tentu langsung buka donasi kan, open donasi, tanpa sebetulnya belum tahu berapa nih kira-kira kebutuhan, tapi kita open donasi dulu, baru nanti kita akan proses seperti itu. Jadi bekerja sama ya dengan lembaga terkait yang memang memahami betul ini belum untuk menangani kebencanaan, sehingga tepat sasaran. Dalam hal ini Lazismu menjadi support ya, penyokong dana untuk donasi tersebut. Nanti kita baru assess gitu kan, ini jumlah orang sekian, penerima manfaat sekian, kita bisa open donasinya apa aja gitu kan. Kadang kan kerap kali kalau open donasi, kalau dulu ya saya ingat pas tsunami itu tiba-tiba banyak donasi pakaian. Tapi kan jadi menumpuk ya. Itu numpuk, kan itu jadi masalah kan. Numpuk, ini gimana ngirimnya ke sana kan gitu. Nah, maka ketika kita dapat informasi dari teman-teman MDMC, tidak perlu pakaian misalkan, cukup dana kebutuhan atau misalkan bahkan ada kebutuhan perempuan kan, ibu-ibu yang khusus bayi mungkin bayi, susu formula atau mungkin apa yang lain yang dibutuhkan seperti itu. Baik ya, jadi memang benar-benar tepat sasaran.
dari komunikasi yang dibangun itu tadi dari segi lingkungan ya. Dan kita ingin tahu juga nih, karena Eko Bhinneka selain concern terhadap isu lingkungan juga terhadap kerukunan umat beragama nih. Nah, kira-kira apakah lazismu juga menyasar ke situ? Karena kan tadi untuk zakat itu sendiri ada 8 golongan itu tadi kan. Nah, bagaimana penyalurannya nih untuk menjaga kerukunan umat beragama? Tapi kita akan membahasnya di segmen berikutnya nih, Pak Rais ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Eko Bhinneka Corner. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Eko Bhinneka Corner. Kita membahas mengenai menyelamatkan manusia dan juga lingkungan dengan zakat, infak, dan sedekah. Nah, kita lanjutkan kembali nih para Isni. Tadi banyak sekali peran-peran strategis yang bisa dijalankan oleh lazismu ini, tentunya dalam bidang lingkungan dan juga macam-macam lain halnya ya. Nah, kita ingin tahu juga nih, karena terkait dengan Eko Bhinneka Corner yang juga merupakan program Muhammadiyah, bagaimana sih kira-kira program lazismu ataupun juga kepedulian lazismu dalam hal ini kerukunan umat beragama begitu? Ya, saya kira ini menarik ya Mbak ya isunya. Tapi kalau boleh saya telusuri ini ke sejarah atau historisitas Muhammadiyah dulu, kelahiran PKO itu kan salah satu yang kita pegang itu kan adalah PKO menolong orang tanpa melihat agamanya, bangsanya, seperti itu. Bahkan membantu bukan dengan maksud untuk mengubah orang itu gitu, seperti itu. Apa namanya, misalkan mengubah agamanya atau mungkin juga pemikirannya ya, seperti itu ya. Kalau berpegang dari situ sebetulnya kita akan selalu terbuka dengan apa namanya, aspek kerukunan beragama tadi yang Mbak Vini sebutkan. Ya, apalagi kalau kita merujuk ke ayat Quran kan, kita menjalankan misi rahmatan lil alamin ya, menjadi rahmat bagi semesta tanpa melihat background orang-orang atau kelompok yang kita bantu. Terakhir yang saya tahu, lazismu membantu ya, ada program lampu ya kalau nggak salah, donasi penerangan ya di NTT, yang itu sepengetahuan saya mayoritasnya juga banyak dari kalangan saudara kita ya, di non-muslim seperti itu. Ya, demikian pula program-program yang lain ya, termasuk kan kayak bencana-bencana alam ya, atau program-program ambulan kita ketika COVID ya, mungkin Mbak Vini juga lihat banyak dari saudara-saudara kita yang memanfaatkan. Karena kan ketika kita masuk isu lingkungan hidup, kemanusiaan, ini kan ketika dibantu orang nggak akan ditanya dulu. Universal ya. Iya, agamanya apa gitu kan, atau nanya kamu dari kelompok mana, kan nggak seperti itu. Itu ada prinsip universal yang sepengetahuan saya menjadi konvensi bersama ya, kesepakatan bersama bahwa itu kita bantu seperti itu. Nah tentu kita melihat lagi risalah Islam berkemajuan ya di dokumen hasil muktamar yang lalu, untuk program lingkungan hidup memang ada penekanan tadi Mbak, sinergi lintas iman. Penekanannya betul ya? Untuk lingkungan hidup. Artinya ada beberapa hal ya, salah satunya ketika pertama terkait dengan gerakan dakwahnya, ada saran untuk pergeseran dari sekedar yang aspek dakwah ya atau nasihat gitu ya, tapi masuk pada aspek mitigasi dan konservasi. Kemudian juga ada upaya mendorong sinergi lintas iman. Jadi harapannya kita lebih terbuka, kolaborasi dengan banyak kelompok lain. Karena masalah lingkungan hidup ini masalah bersama, ini bumi kita bersama kan, kira-kira seperti itu. Kalau ada bencana juga ya, bencana tidak memandang ini apakah ini Muslim atau bukan gitu kan. Kita harus jaga bersama karena semuanya sama-sama nih ya, kita tinggal di sini. Iya, itulah yang mungkin jadi amanat kita ya. Jadi ke depan juga merujuk pada dokumen tadi, kemudian juga ada misi besar kita sebagaimana Rasulullah SAW diutus untuk menjadi semesta rahmat bagi semesta alam, seperti itu. Baik, ya jadi ini tadi Pak Rais juga sudah menjelaskan ya peran-peran yang bisa dijalankan oleh lazismu. Dan tentunya untuk bisa membantu mengentaskan solusi ini untuk umat ya, problem solving bagi umat, lazismu juga butuh kan ini ya untuk menghimpun sumber dananya. Lalu bagaimana lazismu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk juga peduli nih, ayo menyisihkan sebagian rezekinya, sebagian hartanya untuk berzakat, mungkin rutin, sedekah, dan juga infak gitu ya. Strategi apa yang dijalankan lazismu untuk membangun kesadaran itu, terutama dari kalangan warga Muhammadiyah? Warga Muhammadiyah, ya. Memang kita
ada bagian ya kalau di Lazismu namanya tim fundraising ya, tim penghimpunan. Kemudian di situ juga ada teman-teman yang aktif menghidupkan sosial media kita ya, strateginya. Nah, kita ingin itu terus berjalan karena juga kalau kita melihat ayat di Quran kan khudz min amwalihim, ya kan, ambillah dari harta-harta mereka atau harta kalian sebagian harta itu tohirukum, ya kan, ayatnya seperti itu. Jadi kita yang harus lebih proaktif nih, gitu, untuk sama-sama mengingatkan untuk mendonasikan sebagian harta kalian, baik itu melalui zakat, ya tentu yang wajib zakat, infak dan sedekah. Nah, kita terus berupaya untuk melakukan itu karena tadi Mbak Vini menyebut dari warga persyarikatan. Karena jujur saja, kalau kita melihat data riset teman-teman, jumlah warga persyarikatan yang mendonasikan atau membayar zakat ke Lazismu itu tergolong masih minim. Nah, gitu. Ini menarik kan, gitu. Artinya masih minim. Betul. Nah, ini terus dari mana? Justru banyak warga katakan yang dia katakan masyarakat umum lah, gitu. Jangan-jangan masyarakat umum itu tadi yang saya cerita tadi, karena kita transparan, karena kita jelas katakan buktinya, mereka lebih cenderung memilih Lazismu seperti itu. Nah, tapi tentu ini banyak faktor ya Mbak Vini ya, apakah warga yang persyarikatan ini tidak ke Lazismu karena misalkan ke musola di dekat rumahnya gitu, atau dia ke komunitas terdekatnya, seperti itu. Ya ini mungkin masih perlu ditelusuri lagi nih, kemana sih sebetulnya kayak apa donasi mereka, seperti itu. Baik, tapi kira-kira apa upaya yang dilakukan Lazismu juga untuk menarik kepercayaan juga ya, dari warga persyarikatan? Apakah juga menjalin kerjasama misalnya dengan Amal Usaha Muhammadiyah, ataupun ada tawaran-tawaran menarik yang memudahkan warga persyarikatan untuk bisa cepat misalnya jika ingin peduli ataupun berdonasi seperti itu? Kalau kita kan biasanya, saya ingat waktu kita lagi ada pengukuhan pimpinan UPP oleh PP Muhammadiyah, saya sampai menyampaikan itu di depan forum ketika diperkenalkan, ini karena menjelang bulan Ramadan, saya mengingatkan Bapak Ibu dari pimpinan majelis lembaga untuk berzis ke Lazismu. Sampai itu barangkali baru kali pertama itu. Kemudian yang kedua, kita sampai WA Blast itu Mbak, sampai WA Blast ke pimpinan. Kalau nggak salah kan pimpinan tuh banyak tuh, sampai 1.200 kan. Artinya kalau 1.200 PP itu, kan, ini PP nih, majelis lembaga ya. Majelis lembaga, ada sampai 1.200. Kalau sampai 1.200 berzis ke kita kan, ya lumayan lah, cukup besar gitu. Kemudian juga kita membuka sampai memudahkan. Sekarang kan kita ada bisa transfer rekening, mobile banking ya, lebih memudahkan. Dan juga sebetulnya kita ada sampai 1.600 nih Mbak, kantor Lazismu. Jadi di seluruh Indonesia, mulai dari pimpinan pusat, wilayah, daerah, sampai kantor layanan. Artinya Bapak Ibu anggota atau pimpinan warga persyarikatan bisa Lazismunya misalkan karena dia katakan ngajar di UMJ ya, atau di UMY, bisa ke KL setempat, seperti itu. Kantor layanan setempat yang lebih memudahkan. Jadi nggak mesti ke Lazismu di provinsi yang jauh misalkan ya secara geografis. Tapi itu kerap kali kan tergantung preferensi per orang ya. Mungkin karena dia komunitasnya di satu kota dan dia ingin melihat dampaknya, udah saya ke kota ini, Lazismu sini, seperti itu. Tapi Lazismu juga sudah menjalin kerjasama dengan Amal Usaha dan di tiap-tiap sekolah Muhammadiyah misalnya, universitas itu juga. Ya, makanya ada tadi yang saya sebutkan kantor layanan tadi ya Mbak ya. Jadi misalkan perguruan tinggi membuat kantor layanan sendiri, sehingga nanti mereka memudahkan untuk zisnya ke situ. Seperti atau di sekolah ada yang diupayakan donasinya nanti lewat Lazismu Kota Jogja, gitu, seperti itu. Nah, tapi kehadiran KL ini tentu berdasarkan kebijakan pimpinan Muhammadiyah setempat ya, karena kan berdirinya kantor layanan berdasarkan kebijakan di situ, seperti itu. Baik. Nah, apakah di Lazismu ini sekarang ini kan sebenarnya kesadaran untuk saling peduli ya, membantu solusi permasalahan umat misalnya, karena kan penyaluran dari zakat-zakat ini tentunya juga untuk membuat umat jadi berdaya, mandiri. Misalnya kita melihat, misalnya saya pribadi nih lihat di lewat jalan, ternyata ada orang yang dia
kesulitan mungkin berusaha tapi kesulitan, misalnya ada usaha dan usahanya kebakaran seperti itu, dan saya ada inisiatif lah ya untuk menggalang dana, apakah bisa lewat Lazismo begitu? Ya, tentu saja jadi bisa. Jadi menggalang dana teman-teman dari kolega-kolega saya, teman-teman saya, tapi daripada saya sendiri yang kelola nih, takutnya kan kecampur nih sama dana pribadi gitu, takutnya nanti juga apakah benar ini ataukah ini nanti takutnya kesengajaan, ada unsur kesengajaan atau penipuan, ini kayaknya lebih baik sama Lazismo aja nih terpercaya. Nah itu bagaimana itu, apakah bisa? Sebetulnya bisa, tapi memang kita kan berjenjang ya Mbak ya, itu yang mungkin jadi salah satu upaya kita memudahkan supaya areanya teman-teman tuh bisa fokus. Misalkan katakan gini, maksud saya gini, misalkan Mbak Vini di Jakarta nih, kan kita ada Lazismo perwakilan di DKI Jakarta. Kebakaran misalkan katakan di daerah Senen nih ya, Jakarta Pusat. Nah mungkin itu bisa kolaborasi, komunikasi dengan Lazismo DKI, bagaimana kalau kita menggalang dana untuk korban kebakaran di Senen tadi, seperti itu. Nah itu bisa dilakukan upaya seperti itu. Jadi itu bisa online seperti itu. Nah tapi memang ini tergantung dari pimpinan Lazismo setempat. Kita menghendaki setiap ada masalah atau problem sosial tentu bisa langsung direspon kan, seperti itu. Nah kadang ketika isu-isu banjir nih itu kan perlu cepat ya, seperti itu, kantong donasi segera dibuka seperti itu, gitu. Baik, jadi bisa ya melalui tempat-tempat terdekat dengan lokasi yang membutuhkan itu tadi. Betul. Baik ya. Nah kita juga ingin tahu nih para Rais, kira-kira upaya Lazismo tadi itu kan strategi untuk memicu semangat itu tadi ya, muzaki itu tadi, ataupun pemberi zakat dan pemberi infak sedekah. Nah kira-kira kalau strategi Lazismo juga untuk mengentaskan itu tadi permasalahan lingkungan dan juga terkait kerukunan umat beragama ini seperti apa? Tapi simpan dulu Pak jawabannya. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi dalam Eko Bhinneka Corner. Kita berbicara mengenai menyelamatkan manusia dan lingkungan dengan memberdayakan zakat, infak, dan sedekah bersama dengan Bapak Rais. Nah, Pak Rais, jadi ini bagaimana juga upaya yang dilakukan oleh Lazismo dalam gerakan untuk penyelamatan itu tadi, untuk penyelamatan manusia nih ya, problem-problem manusia, permasalahan manusia dan juga lingkungan. Strategi dari Lazismo ini. Ya, strateginya saya kira ya kalau penyelamatan manusia ya, perlindungan lingkungan, saya kira pertama kita berupaya program-program ini sifatnya memberdayakan. Jadi mungkin kan kerap kali ketika banyak kasus yang terjadi charity ya, walaupun itu untuk jangka pendek penting, katakan misalkan program manusia dia yang terjadi bencana alam, kan tentu dia perlu makan juga kan, jadi tetap harus dibantu gitu loh, termasuk fakir miskin yang mungkin dia memang betul-betul pada titik yang sangat kesulitan gitu ya, kan dia tetap perlu ada bantuan untuk paling nggak untuk makan dulu nih, sehari-hari pun perlu, sampai kita misalkan bantu modal usaha misalkan kayak gitu. Nah jadi prinsipnya dalam mendistribusikan di sini Mbak Vini, ya tentu kita membantu menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan manusia ya. Karena sebagaimana tujuan zakat itu sendiri supaya bisa mengentaskan manusia atau masyarakat dari kemiskinan atau dari kesulitan-kesulitan kehidupannya. Kan kalau tadi kembali ke asnaf ya kan, artinya ada orang-orang yang dibantu dari asnaf yang kesulitan, termasuk dari orang-orang yang misalkan ghorimin, dari orang yang kesulitan hutang. Sekarang rame pinjol, ya kan, atau rame orang-orang yang maaf ya, dia terlibat judi. Sekarang banyak sekali judi online, sehingga dia banyak kasus depresi, bahkan sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Nah bagaimana kita bisa membantu ke sana juga seperti itu. Nah terkait dengan lingkungan tentu ya tadi ada asnaf khusus ya, dan kita ingin melihat sebetulnya kalau kita ingin strategi tadi ingin memberdayakan, bagaimana nih sebetulnya goalnya. Pertama tentu dari setelah kita lihat goalnya, tentu kita ingin capainya bagaimana kan gitu ya. Misalkan di satu daerah ya, kalau saya kasih contoh daerah pantai utara Jawa, itu kan isunya clear ya, masalah ketinggian permukaan laut, hilangnya desa-desa,
Nah itu gimana kita bisa membantu masyarakat yang di sana seperti itu. Atau tadi saya nyinggung adanya kampung nelayan yang karena ketika kampung laut dia kehilangan sumber mata pencaharian, kita bantu tambahkan misalkan sumber-sumber ekonomi lain. Bagaimana misalkan dia diberdayakan untuk bantuan untuk pengelolaan hasil ikannya, hasil tangkapannya kayak gitu. Nah itu yang strategi kita ingin seperti itu, Mbak. Nah tapi memang ini kita ingin bisa berkolaborasi lebih banyak dengan majelis lembaga lain atau juga komunitas warga yang lain ya, supaya masalah-masalah lingkungan ini bisa kita sama-sama selesaikan. Kan masalah lingkungan ini kalau kita lihat dengan kacamata helikopter ya, overview kan kayaknya banyak banget kan. Mulai yang besar-besar, misalkan pertambangan. Dampaknya kan harus dramatis sekali gitu. Efeknya besar sekali. Misalnya kita lihat di Kalimantan, karena banyak pertambangan, lingkungan rusak kan gitu kan. Banjir sampai berbulan-bulan. Saya baru 2 hari lalu mewawancara teman-teman Lazismu Kalimantan Selatan bercerita bagaimana mereka berkontribusi membantu masyarakat yang kebanjiran sampai 3 bulan, bayangkan. Nah itu teman-teman Lazismu Kalimantan Selatan cerita mereka. Jadi tinggal di mana mereka tuh Pak Rais? Ya itu dia, mereka kalau saya tahu kan mungkin kalau terutama yang di pinggir kota ya, itu kan banyak yang rumah panggung ya Mbak ya. Tapi mungkin juga ada yang nggak panggung, tapi mereka akhirnya kan harus mengungsi. Iya betul. Gitu. Nah selain bantuan yang sifatnya tadi mendesak tadi, bantuan makanan, keuangan ya, teman-teman kita juga membantu teman-teman Lazismu Kalsel tadi membantu dalam pemberdayaan lingkungan. Salah satunya mendekati masyarakat adat ya untuk tidak menebang pohon. Seperti itu salah satu langkah kecil lah. Karena ada kesadaran supaya membangun desanya atau kampungnya itu lebih hijau ya, karena itu aset mereka kan hutan. Gitu. Jangan sampai juga masuk tambang-tambang yang merusak gitu. Karena dampaknya destruktif gitu. Termasuk saya kira ada satu pulau ya di Maluku yang juga rusak lingkungannya, airnya. Warga jadi kehabisan air, atau kalau tidak kehabisan sumber airnya terkotori, tercemari kan, sungainya kotor, ikannya nggak bisa tangkap kan rusak. Kalau lihat tadi banyak sekali masalahnya. Nah sekarang Muhammadiyah mau berkontribusi di mana? Lazismu mau berkontribusi di mana? Kan itu jadi pilihan-pilihan kebijakan yang harus kita sama-sama kaji seperti itu. Ya mungkin pada akhirnya kita akan memulai dari langkah terkecil, mulai dari langkah diri sendiri ya, rumah tangga, komunitas gitu, sehingga dampaknya bisa besar kayak gitu. Nah, kalau tadi Lazismu Kalsel kan menanam pohon itu kan salah satu upaya juga kan seperti itu, mangrove di pantai seperti itu, gitu Mbak Vini. Baik, jadi itu tadi strategi yang dilakukan oleh Lazismu untuk penyelamatan manusia dan juga lingkungan ya, pelestarian lingkungan. Nah, lalu kira-kira ini tindak lanjutnya dari serangkaian program itu seperti apa juga nih? Kira-kira program yang bisa dikolaborasikan dengan Ekobhinneka, karena Ekobhinneka ini kan memang program yang khusus ya, berfokus kepada lingkungan dan juga kerukunan umat beragama. Ya, saya kira tindak lanjut ke depan, saya kira masih banyak peluang ya yang bisa kita jajagi. Mungkin kita perlu ngobrol, duduk sama-sama, ngopi ya, untuk sama-sama melihat fokus kita kemana, tujuan yang hendak kita capai seperti apa, dan di mana kita bisa saling berkontribusi, seperti itu. Kalau Ekobhinneka kan fokus eko ya, bineka, jadi menarik, bagus nih namanya nih. Ekologi mungkin bineka, betul nggak? Betul. Nah, bagaimana melibatkan masyarakat lintas iman kan sebetulnya untuk peduli pada lingkungan. Nah, pada satu sisi kita bisa sama-sama lihat apa yang menjadi isu bersama nih dari masyarakat lintas iman. Mereka lingkungan, tapi di mana? Atau masalah lingkungannya apa nih? Itu kan yang bisa kita kontribusi. Tentu Lazismu terbuka ya untuk sama-sama kita diskusi, dan kalau melihat pilar lingkungan ini juga masih bisa kita tingkatkan ke depannya, tentu kita sangat antusias untuk bisa sama-sama bekerjasama dengan siapapun ya, Ekobhinneka, Majelis Lingkungan Hidup, atau lembaga lingkungan hidup di PP Muhammadiyah, atau komunitas bank sampah atau sedekah sampah. Ini terakhir saya baca di teman-teman pimpinan cabang Muhammadiyah di Jogja ya, Banguntapan kalau tidak salah, membuat program bank sedekah, sedekah sampah. Itu dengan Lazismu Jogja bisa, juga gitu. Di sini sedekah itu
Nah, biasanya memang kalau di sini kita terus terang belum, ya. Nah, tapi dengan maraknya praktik baik di banyak wilayah dan daerah, ini kan satu kabar gembira ya, yang bisa kita saling ambil, maksudnya kita replikasi ke tempat lain, tentu dengan sharing knowledge, sharing pengalaman dengan teman-teman. Nah, ini sedekah sampah contoh yang baik, Eko-Bhinneka juga contoh yang baik, tinggal bagaimana kita bisa sama-sama cari apa nih program strategis yang bisa kita lakukan sama-sama seperti itu. Tentu dengan memperhatikan di lazismunya ya, asnafnya mana yang kita bisa masukkan, kemudian pilarnya mana seperti itu. Baik Pak Rais, ini juga untuk pemirsa TVmu dan juga mungkin warga Muhammadiyah ya secara khusus yang menyaksikan dari Eko-Bhinneka, program Eko-Bhinneka Corner ini, pesan-pesan dan saran-saran apa nih dari Pak Rais mungkin yang bisa dilakukan untuk bisa menyelamatkan manusia dan juga lingkungan yang bisa dilakukan oleh warga persyarikatan melalui lazismu dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya? Ya, pertama tentu terkait dengan lingkungan hidup ya Mbak Vini ya. Tentu kita sama-sama tahu kondisi lingkungan hidup kita mengalami degradasi atau penurunan kualitasnya. Seperti itu, mungkin dari air ya, kemudian lingkungan, sampah, dan sebagainya. Kita melihat ada penurunan kualitas. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah untuk sama-sama memperbaikinya. Ya kan, ada ayat jelas sekali dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ard, gitu kan, ba'da islahiha. Nah, bagaimana kita bisa berkontribusi, salah satunya melalui lingkungan terkecil kita, gitu. Karena kalau kita lihat yang besar-besar nanti kita malah bingung, ini gimana menyelesaikannya. Tentu dari lingkungan terkecil kita, dari diri kita, dari masyarakat, komunitas ya, jamaah, kemudian juga yang lingkup besar adalah bangsa. Nah, terkait dengan kebijakan bangsa, tentu kita melalui lembaga-lembaga yang kredibel ya untuk melakukan advokasi lingkungan seperti itu, advokasi misalnya situasi tambang yang merusak dan seterusnya. Nah, tentu program-program itu tentu perlu ongkos kan, perlu didanai gitu. Nah, kita akan mendorong teman-teman atau masyarakat pemirsa TVmu, warga Muhammadiyah untuk bisa berkontribusi ke lazismu atau ke komunitas lazismu terdekat ya, untuk program lingkungan hidup. Karena ini masalahnya sudah sangat krusial, kita bisa melakukan penanaman pohon-pohon ya bersama komunitas lintas iman, tidak hanya dengan warga Muhammadiyah saja, tapi juga dengan warga masyarakat secara luas. Penanaman mangrove yang jelas-jelas secara saintifik bisa menahan abrasi ya, bahkan ketika terjadi tsunami, mangrove inilah yang bisa menahan air laut tadi kan, laju air laut, mengurangi kecepatannya. Termasuk mungkin di lingkungan terdekat kita melalui pengelolaan sampah ya, recycle, kemudian juga pemilahan sampah, termasuk juga saya kira masalah air ya. Kita bisa menggunakan air secara bijak ya, menggunakan energi secara bijak, karena tentu ketika kita secara bijak bisa menggunakan itu, kita bisa berkontribusi untuk perbaikan lingkungan. Yang terakhir tentu saya memahami masyarakat Indonesia ini masyarakat yang dermawan. Ini berdasarkan riset juga Mbak. Amin. Betul, berapa 2021, 2022 ada riset bahwa masyarakat Indonesia ini masyarakat yang dermawan. Jadi gampang tersentuh hatinya. Ya betul. Kita ingin sharing, selalu ingin berbagi seperti itu. Nah, nanti berbaginya Bapak Ibu sekalian bisa untuk lingkungan hidup gitu, mengingat dampaknya situasi sekarang yang juga mulai saya sebut tadi mulai penurunan. Lazismu tentu terbuka ya untuk menerima donasi Bapak Ibu sekalian, tentu akan kita pertanggungjawabkan setiap rupiah yang didonasikan ke lazismu, baik itu untuk zakat, infak, sedekah atau dana keagamaan lainnya, seperti itu. Gitu Mbak Vini. Baik, terima kasih banyak Pak Rais tadi atas juga penjelasannya dan informasinya nih yang diberikan mengenai lazismu dalam upayanya untuk menyelamatkan manusia dan juga lingkungan dengan pemberdayaan dari dana lazismu sendiri, yaitu dari dana zakat,
infak dan sedekah. Sekali lagi terima kasih Pak Terima Rais kasih ya. Mbak Feni, terima Ya. kasih. Dan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan Eko Bhinneka Corner dalam tayangan kali ini dengan tema menyelamatkan manusia dan lingkungan melalui zakat, infak, dan sedekah. Saya Feni Auliani bersama dengan Bapak Rais dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan mohon pamit undur diri. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.